Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Lebaran tinggal menghitung hari. Biasanya, Santi sudah sibuk menyiapkan koper dan oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman suaminya, Farid. Namun, tahun ini berbeda. Farid tiba-tiba mengatakan bahwa Santi tidak perlu ikut mudik. "Kamu gak usah ikut tahun ini, ya?" ucap Farid santai saat makan malam. Santi yang sedang menyendok nasi langsung menghentikan gerakannya. "Kenapa, Mas? Setiap tahun aku selalu ikut, kok sekarang enggak?" tanyanya dengan nada curiga. Farid menghela napas seolah malas menjelaskan. "Di kampung lagi banyak masalah. Aku gak mau kamu kena imbasnya," jawabnya pendek. "Tapi aku sudah menyiapkan semuanya, Mas. Aku juga sudah izin cuti dari kantor," kata Santi, mencoba berargumen. "Terserah, pokoknya kamu gak ikut." Nada suara Farid meninggi. Santi terdiam. Jelas ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dari gelagatnya, ia seperti takut jika Santi ikut ke kampung. Malamnya, Mira, adik Farid yang sejak awal tidak menyukai Santi, tiba-tiba mengirim pesan di WhatsApp. "Kak Santi, aku dengar Mas Farid gak ngizinin kakak ikut mudik? Bagus deh. Memang di kampung sana gak ada yang suka sama kakak. Kakak gak cocok buat keluarga kami." Santi mencengkeram ponselnya erat. Tangannya bergetar membaca pesan itu. Ia mencoba menahan emosinya dan membalas dengan santai. "Kenapa memangnya? Aku kan istrinya. Wajar kalau aku ikut mudik." "Ya elah, Kak, jangan maksa deh. Kakak gak ngerti situasinya. Di sana, orang-orang gak mau terima kakak, apalagi sama ibu." Santi semakin curiga. Kenapa ibu mertua dan keluarga Farid tidak menyukainya? Apa ada alasan lain selain karena ia berasal dari keluarga sederhana? Keesokan harinya, Santi pergi ke rumah Bu Reni, tetangga mereka yang sudah lama mengenalnya. Wanita parubaya itu menyambutnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Nak Santi? Wajahmu kok kayak orang kepikiran berat?" Santi tersenyum tipis dan duduk di kursi kayu di teras rumah Bu Reni. "Aku cuma heran, Bu, kenapa ya Mas Farid tiba-tiba melarang aku ikut mudik?" Bu Reni mengangkat alisnya. "Loh, kamu gak ikut? Biasanya tiap tahun kalian berangkat bareng." "Iya, Bu. Katanya di kampung lagi banyak masalah. Tapi aku merasa ada yang aneh," ujar Santi dengan suara pelan. Bu Reni terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Nak Santi, kalau boleh jujur, tiap tahun suamimu mudik, saya selalu merasa ada yang gak beres. Kamu sadar gak? Setiap kali pulang, dia lebih banyak berbohong. Katanya sibuk urusan keluarga, tapi kok selalu pergi berhari-hari tanpa kabar." Jantung Santi berdegup kencang. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu sebelumnya. Memang, setiap kali mudik, Farid sering sulit dihubungi. Tapi selama ini Santi selalu berpikir positif. "Apa mungkin Mas Farid punya rahasia di kampung?" tanya Santi dengan suara bergetar. Bu Reni menatapnya tajam. "Bisa jadi. Kalau kamu curiga, cari tahu. Jangan sampai kamu dibodohi terus-menerus." Santi menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang disembunyikan Farid, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan tinggal diam. Setelah mendengar perkataan Bu Reni, hati Santi semakin gelisah. Kecurigaannya terhadap Farid semakin besar. Malam itu, ia pura-pura tidur lebih awal, menunggu saat yang tepat untuk menyelidiki ponsel suaminya. Sekitar pukul 2 dini hari, Santi mengintip ke arah Farid yang sudah terlelap. Napasnya terdengar teratur, menandakan tidur nyenyak. Dengan hati-hati, Santi mengambil ponsel yang tergeletak di samping suaminya. Tangannya bergetar saat menekan layar ponsel. Beruntung, Farid tidak pernah mengganti kata sandi.
1225, tanggal lahirnya sendiri. Begitu layar terbuka, Santi langsung masuk ke aplikasi WhatsApp. Ia menggulir percakapan satu persatu, sampai matanya tertuju pada sebuah nama yang tidak dikenalnya, Sari. Jantungnya hampir berhenti berdetak ketika melihat isi pesan-pesan mereka. "Mas, tahun ini jadi mudik kan? Aku dan anak-anak sudah gak sabar nunggu Mas pulang." "Iya, sayang. Aku pasti pulang. Kamu udah siapin semuanya?" "Udah dong. Seperti biasa, aku gak akan kasih tahu siapa-siapa. Biar istri di kota itu gak curiga." Santi menahan napas. Anak-anak, tangannya refleks menutupi mulutnya agar tidak berteriak. Ia kembali menggulir ke atas, mencari lebih banyak bukti. "Mas, Sinta nanyain kapan ayahnya pulang. Dia kangen. Bilang aja ayah segera pulang. Aku juga kangen kalian." Darah Santi berdesir. Siapa Sinta? Apa dia anak Farid dengan perempuan itu? Kakinya melemas. Ternyata selama ini suaminya memiliki keluarga lain di kampung. Semua alasan yang Farid berikan hanyalah kebohongan. Bibir Santi bergetar, matanya mulai memanas. Namun, ia menahan air matanya agar tidak jatuh. "Tidak, aku tidak boleh menangis. Aku harus tetap tenang." Dengan cepat, ia mengambil ponselnya sendiri dan memotret semua bukti percakapan mereka. Santi tahu, ini akan menjadi senjata utamanya nanti. Namun, tepat saat ia hendak meletakkan kembali ponsel Farid, tubuh suaminya bergerak. Napasnya tercekat saat melihat Farid menggeliat perlahan. "Kamu ngapain, Santi?" Suara Farid terdengar serak. Matanya setengah terbuka, menatap istrinya dengan curiga. Jantung Santi hampir melompat dari dadanya. Namun, dengan cepat, ia berpura-pura menguap dan tersenyum kecil. "Aku gak bisa tidur. Mas, aku tadi lihat ponselku sebentar. Maaf kalau ganggu." Farid menatapnya dalam, lalu menguap panjang dan kembali menutup matanya. Cepat tidur," gumamnya sebelum kembali terlelap. Begitu Santi yakin suaminya benar-benar tidur lagi, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke balkon. Tangannya mengepal kuat. Matanya menatap langit malam yang kelam. "Tegas sekali kau, Farid. Aku yang selama ini berjuang bersamamu, malah kau duakan seperti ini." Namun, Santi tidak akan menangis. Ia tidak akan meratap dalam kesedihan. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Santi berjanji dalam hati. Ia akan membalas semua pengkhianatan ini. Bukan hanya Farid, tapi juga perempuan yang telah ikut berkhianat dengannya. Matahari pagi menyembul dari balik jendela kamar, tetapi Santi tidak tidur sama sekali semalam. Hatinya masih membara setelah mengetahui pengkhianatan suaminya. Saat Farid bangun dan bersiap berangkat kerja, Santi tetap bertindak seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan dan bahkan tersenyum ketika suaminya berpamitan. "Mas, hati-hati di jalan, ya," ucapnya dengan suara lembut. Farid tersenyum tipis, mencium keningnya seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. "Iya, sayang. Jangan banyak pikiran, ya." Begitu pintu tertutup, senyum Santi langsung menghilang. Ia duduk di meja makan, menatap piringnya yang masih penuh. Hari ini, semuanya akan dimulai. Beberapa jam kemudian, Santi duduk di rumah Bu Reni, tetangganya yang selalu memberikan nasihat bijak. Ia menunjukkan semua bukti yang ia dapatkan dari ponsel Farid. Bu Reni menatapnya dengan wajah terkejut dan marah. "Astagfirullah, jadi suamimu selama ini punya istri lagi di kampung?" Santi mengangguk. "Bukan cuma istri, Bu. Anak juga. Aku gak tahu sudah berapa lama dia menipuku. Tapi sekarang aku gak akan diam." Bu Reni menarik napas dalam, lalu menatap Santi dengan penuh simpati. "Kamu mau balas dendam?" Santi mengepalkan tangannya. "Aku gak akan main fisik atau teriak-teriak marah. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti aku yang kehilangan harga diri dan kepercayaanku padanya." Bu Reni mengangguk. "Kalau begitu, rencanakan semuanya dengan matang.
Jangan sampai dia bisa membalikkan keadaan. Santi tersenyum dingin. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Langkah pertama dalam rencana Santi adalah menghubungi seseorang yang selama ini selalu diremehkan oleh keluarga suaminya, Doni, adik iparnya. Doni adalah adik Farid yang paling muda. Berbeda dengan Mira yang selalu membela kakaknya, Doni justru sering diabaikan dalam keluarga. Meskipun begitu, ia cukup dekat dengan Santi karena merasa kasihan melihat kakak iparnya sering diperlakukan buruk oleh keluarga Farid. Saat Santi menghubungi Doni dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe, pemuda itu langsung setuju. Ketika mereka duduk berhadapan, Doni menatapnya dengan bingung. Kak Santi, ada apa tiba-tiba ngajak aku ketemuan? Biasanya kakak jarang keluar rumah sendirian. Santi menghela napas dan langsung menunjukkan ponselnya, memperlihatkan bukti-bukti chat Farid dengan istri keduanya. Doni membelalakan mata. Astaga, Kak Farid benar-benar separah ini. Santi tersenyum sinis. Iya, Don. Dan aku butuh bantuanmu. Doni menatap Santi dengan serius. Kakak mau aku bantu apa? Santi menatapnya tajam. Aku mau tahu semua tentang perempuan itu. Namanya Sari. Aku butuh alamatnya, kehidupan mereka di sana, semua yang bisa aku gali. Aku yakin kakak bisa dapat info itu dari keluarga di kampung. Doni terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, Kak. Aku bakal cari tahu semuanya. Santi tersenyum puas. Ini baru permulaan. Setelah pertemuannya dengan Doni, Santi mengambil langkah berikutnya, mengurus keuangan rumah tangga mereka. Selama ini, Farid selalu mengandalkan rekening atas nama Santi untuk menyimpan sebagian besar uangnya. Ia percaya bahwa istrinya tidak akan macam-macam. Namun, Santi tidak akan bodoh lagi. Siang itu, ia pergi ke bank dan menarik semua saldo yang ada. Ia juga menghubungi bank untuk memblokir kartu ATM yang biasa digunakan Farid. Saat kembali ke rumah, Santi tersenyum puas. Farid akan segera merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas segalanya. Malam harinya, saat Farid pulang, ia tampak sedikit cemas. Santi, aku tadi mau tarik uang di ATM, tapi kok gak bisa, ya? Santi berpura-pura terkejut. Oh, mungkin ada gangguan, Mas. Besok coba lagi aja. Farid menghela napas. Iya, mungkin. Santi tersenyum dalam hati. Ini baru permulaan, Mas. Aku belum selesai denganmu. Malam itu, setelah Farid tertidur, Santi menerima pesan dari Doni. Kak, aku sudah dapat alamat perempuan itu. Aku juga sudah tanya-tanya ke orang kampung. Besok aku bisa jemput kakak kalau mau ke sana. Santi menatap layar ponselnya dengan mata penuh dendam. Ini saatnya aku membuka semua kebusukan Farid. Keesokan harinya, saat Farid berangkat kerja, Santi sudah siap dengan koper kecilnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, seolah-olah hanya akan pergi keluar kota untuk urusan biasa. Tak lama kemudian, Doni datang menjemputnya dengan mobil. Udah siap, Kak? Tanya Doni dengan ekspresi serius. Santi mengangguk. Ayo, Don, kita bongkar semua kebusukan suamiku. Mobil melaju meninggalkan kota menuju kampung halaman Farid. Perjalanan yang biasanya terasa jauh, kini terasa begitu cepat karena amarah yang membara di hati Santi. Sesampainya di kampung, Doni membawa Santi langsung ke sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Rumah itu tampak bersih dan rapi, tetapi yang membuat Santi tercekat adalah pemandangan di depannya. Seorang wanita dengan rambut sebahu sedang menyapu halaman, sementara dua anak kecil berlari-lari di sekitarnya. Anak-anak itu tampak bahagia, sesekali berteriak, "Ibu, ibu." Santi menggigit bibirnya. Jadi ini istri kedua Farid dan anak-anaknya? Sari, wanita itu, menoleh ke arah mereka. Wajahnya berubah ketika melihat Doni. Doni, tumben kesini? Doni hanya tersenyum kecil, lalu melirik ke arah Santi. Aku gak sendirian, Mbak.
Sari baru menyadari kehadiran Santi. Dahinya berkerut. Siapa ini? Santi melangkah mendekat. Ia menatap Sari dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Aku ini istri sah Farid. Sari membeku. Wajahnya langsung pucat pasi. Apa maksudmu? Sari mencoba berpura-pura tidak mengerti. Santi tertawa kecil. Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah tahu semuanya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan Farid dengan Sari. Sari memandangi bukti itu dengan mata membelalak. Napasnya tersengal. Anak-anak yang tadi berlari-lari kini bersembunyi di balik tubuhnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu siapa? Suara Sari mulai bergetar. Aku Santi, istri sah yang selama ini suamimu tipu, jawab Santi tajam. Dan aku datang ke sini untuk membuka semua kebohongan kalian. Tepat saat itu, seorang wanita tua keluar dari dalam rumah. Wajahnya keras, dengan sorot mata tajam. Bu Surti, ibu mertua Santi. Apa ini ribut-ribut? Tanyanya dengan nada tidak suka. Santi menoleh dan tersenyum dingin. Oh, ibu juga ada di sini, ya? Bagus. Lebih baik ibu juga tahu siapa sebenarnya anak kesayangan ibu itu. Bu Surti melipat tangan di dada. Aku gak ngerti maksudmu. Santi mendekat. Aku ini menantu ibu. Istri sah Farid. Yang selama ini ibu hina dan rendahkan. Tapi ternyata, di belakang aku, anak ibu malah punya istri lain di sini. Apa ibu tahu itu? Mata Bu Surti melebar. Ia menoleh ke arah Sari. Sari, ini benar? Sari gemetar, tak bisa menjawab. Santi tersenyum penuh kemenangan. Jadi selama ini, ibu selalu menyuruh Farid mencampakkan aku karena ibu lebih suka dengan perempuan ini. Santi menunjuk Sari dengan sinis. Kalau gitu, selamat, Bu. Kalian semua sudah berhasil menipu aku. Tapi jangan harap aku tinggal diam. Bu Surti mulai panik. Santi, ini pasti salah paham. Mungkin Farid hanya ingin membantunya. Santi tertawa sinis. Bantu apanya? Bu, sampai punya anak dua begini? Tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh. Farid baru saja sampai. Ia turun dari motornya dengan wajah santai, tapi begitu melihat Santi berdiri di depan rumah Sari, tubuhnya langsung menegang. Santi, suaranya tercekat. Santi melipat tangan di dada. Hai, Mas. Kaget? Ya, lihat aku di sini. Farid menelan ludah. Kamu ngapain di sini? Santi mendekat dan menatapnya tajam. Harusnya aku yang tanya, Mas. Aku ini istrimu, tapi kenapa kamu punya istri lagi di sini? Wajah Farid langsung pucat. Ia menoleh ke arah Sari yang juga tampak ketakutan. Aku sudah tahu semuanya, Mas, lanjut Santi. Aku tahu kamu punya istri lain. Aku tahu kamu selama ini mengirim uang ke sini dari hasil kerja keras aku juga. Dan aku juga tahu, ibu mertua kesayanganku ini ikut mendukung semua kebohonganmu. Farid terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Santi tersenyum dingin. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan pastikan kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Farid mulai panik. Santi jangan gegabah. Santi mendekat dan berbisik tepat di telinganya. Kamu sudah salah mengkhianati aku, Farid. Aku akan buat kamu menyesal seumur hidupmu. Farid menatap Santi dengan ketakutan. Ia tahu, istrinya bukan lagi wanita lemah yang bisa ia bodohi sesuka hati. Suasana di depan rumah Sari masih menegang. Farid terdiam, Bu Surti menatap penuh kecemasan, dan Sari terlihat pasrah. Santi tersenyum dingin. Mas, kamu pikir aku akan menangis dan pasrah setelah tahu kamu punya istri lain? Oh tidak, aku lebih pintar dari itu. Farid menelan ludah. Santi, kita bisa bicara baik-baik. Jangan buat masalah di sini. Santi tertawa sinis. Masalah? Yang bikin masalah itu kamu, Farid?
Kamu pikir aku akan diam setelah kamu mempermalukan aku seperti ini? Bu Surti akhirnya bersuara. Santi, kalau kamu mau marah, jangan di sini. Ini kampung, jangan bikin ribut. Santi menatap tajam wanita tua itu. Oh, sekarang ibu takut sama omongan orang kampung? Dulu waktu ibu ikut campur dalam rumah tangga aku dan nyuruh Farid ninggalin aku, ibu gak mikirin itu. Bu Surti terdiam, tidak bisa membalas. Sari tiba-tiba maju, wajahnya penuh ketakutan. Mbak Santi, aku gak tahu kalau Mas Farid sudah menikah sebelumnya. Santi mengangkat alis. Oh, jadi kamu juga korban di sini. Ia melirik ke arah anak-anak Sari. Dua anak itu muncul entah dari mana. Jangan pura-pura gak tahu, Sari. Kamu tahu dia suami orang, tapi tetap aja kamu terima, kan? Sari menunduk, tidak bisa membela diri. Doni, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Farid, aku gak nyangka kamu bisa sehina ini. Kamu bukan cuma nyakitin Kak Santi, tapi kamu juga ngerusak keluarga sendiri. Farid menatap adiknya tajam. Doni, jangan ikut campur. Doni mendekat dan berdiri di samping Santi. Kenapa? Takut rahasia kamu lebih banyak kebongkar. Farid mengepalkan tangan, sementara Santi menyeringai puas. Baiklah, Mas, kata Santi. Kalau gitu, aku akan buat semuanya lebih menarik. Ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan siaran langsung di media sosial. Selamat pagi, semuanya, kata Santi dengan suara tenang, tapi penuh sarkasme. Hari ini, aku mau memperkenalkan kalian dengan seorang pria bernama Farid, suamiku. Atau lebih tepatnya, mantan suamiku yang selama ini menyembunyikan istri keduanya di kampung. Farid terkejut. Santi, matikan itu. Tapi Santi mengabaikannya dan terus berbicara ke kamera. Selama bertahun-tahun, aku hidup sebagai istri yang setia, tapi ternyata suamiku ini membagi kasih sayangnya dengan wanita lain di belakangku. Lihat ini. Ia mengarahkan kamera ke wajah pucat Farid, Sari yang masih gemetar, dan Bu Surti yang mulai panik. Kalian semua harus tahu, suami macam apa dia ini. Dan yang lebih parah, ibu mertuaku juga mendukung perselingkuhan ini. Bu Surti langsung melangkah maju, mencoba merebut ponsel Santi. Hei, hapus itu. Kamu mau bikin malu keluarga? Santi mundur sambil tetap memegang ponselnya. Kenapa, Bu? Takut orang kampung tahu siapa keluarga kalian sebenarnya. Orang-orang desa yang awalnya hanya sekilas melihat kini mulai berkumpul. Gosip menyebar cepat di kampung kecil ini. Seorang ibu-ibu mulai berbisik dengan tetangga sebelahnya. Astaga, itu kan istri sahnya Farid? Berarti dia memang menduakan istrinya? Dan Bu Surti tahu? Wah, parah sih kalau beneran didukung sama keluarganya. Mata Bu Surti membelalak. Farid, lakukan sesuatu. Tapi Farid hanya bisa berdiri kaku. Tiba-tiba, seorang pria tua, kepala desa, muncul dari kerumunan. Farid, apa ini benar? Farid tampak semakin ketakutan. Santi menoleh ke arah kepala desa. Pak, saya istri sahnya. Ini semua bukti kalau Farid sudah beristri lagi tanpa sepengetahuan saya. Kepala desa menggeleng kecewa. Farid, kamu tahu ini pelanggaran dalam agama dan hukum, kan? Kamu gak bisa seenaknya menikah lagi tanpa izin istri pertama. Farid semakin panik. Pak, saya bisa jelaskan. Gak perlu, potong kepala desa. Kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Farid terdiam. Ia tahu hidupnya akan hancur mulai sekarang. Setelah kejadian itu, nama Farid langsung hancur di kampung. Semua orang membicarakannya, dan tak ada yang lagi menghormatinya. Bu Surti yang tadinya angkuh kini hanya bisa menundukkan kepala saat melewati tetangga-tetangganya yang berbisik-bisik. Sari, yang akhirnya sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan, memutuskan untuk pergi dari kampung bersama anak-anaknya. Ia tidak mau lagi terlibat dengan Farid setelah semua aibnya terbongkar. Sementara itu,
Santi menutup semua akses keuangan Farid. Kartu ATM Farid tetap diblokir. Rekening yang selama ini atas nama Santi juga dikosongkan. Ia bahkan menjual aset yang masih atas namanya tanpa memberitahu Farid. Ketika Farid menyadari semuanya, ia hampir gila. "Santi, kamu gak bisa lakukan ini padaku." Santi tersenyum puas. "Aku cuma mengambil kembali apa yang seharusnya milikku, Mas. Selamat menikmati hidup tanpa uang." Farid mencoba meminta tolong pada ibunya, tapi Bu Surti sendiri sudah kewalahan menghadapi hujatan dari warga kampung. Tak lama kemudian, Farid dipecat dari pekerjaannya karena kasus poligami tanpa izin yang mencemarkan nama baik perusahaan. Tanpa pekerjaan dan tanpa uang, Farid resmi jatuh miskin. Doni datang ke rumah Santi suatu hari dan tersenyum puas. Sekarang dia sudah benar-benar kehilangan segalanya. "Kak." Santi tersenyum sambil menyeruput kopinya. "Bagus. Itu yang seharusnya dia rasakan." Doni tertawa kecil. "Gimana rasanya menang?" Santi menatap keluar jendela dengan tatapan puas. "Ini bukan soal menang atau kalah, Don. Ini soal keadilan. Sekarang, aku bebas." Farid terduduk di depan rumahnya yang semakin usang. Sejak Santi menutup semua akses keuangannya, hidupnya berubah drastis. Ia tak lagi punya pekerjaan, tak ada tabungan, dan tak ada orang yang mau membantunya. Bu Surti yang selama ini selalu ikut campur dalam urusannya kini tak berdaya menghadapi hujatan warga kampung. Sementara Sari, yang dulu ia bangga-banggakan sebagai istri barunya, sudah pergi meninggalkannya bersama anak-anaknya. Kini, ia benar-benar sendirian. Hari itu, Farid berusaha menemui Doni di rumahnya. Dengan pakaian lusuh dan wajah yang dipenuhi kegelisahan, ia mengetuk pintu dengan harapan adiknya masih mau menolongnya. Doni membuka pintu, namun ekspresinya dingin. "Ada apa, Mas?" Farid menelan ludah, mencoba menahan rasa malu. "Don, aku butuh bantuan, aku gak punya siapa-siapa lagi." Doni menyilangkan tangan di dadanya. "Sekarang ingat punya adik." Farid menghela napas. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah nyakitin Santi, tapi aku benar-benar gak punya siapa-siapa lagi. Bisa gak kamu bantu aku, meskipun sedikit?" Doni menatap kakaknya itu dengan tajam. "Bantu? Dulu waktu Kak Santi menderita karena ulahmu, kamu peduli?" Farid tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Doni melanjutkan dengan suara penuh ketegasan. "Kak Santi gak cuma kehilangan suami. Dia kehilangan harga diri, kepercayaan, bahkan kebahagiaannya gara-gara kamu. Dan sekarang, setelah semua hancur, kamu datang ke sini minta bantuan." Farid terdiam. Doni tersenyum sinis. "Maaf, Mas. Aku lebih memilih bantu orang yang pantas. Kamu gak pantas." Tanpa berkata apa-apa lagi, Doni menutup pintunya, meninggalkan Farid dalam keputusasaan. Sementara itu, kehidupan Santi semakin membaik. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia berhasil bangkit dan membangun usaha kecil-kecilan dari tabungan yang selama ini ia kelola dengan baik. Di rumahnya, ia sedang menikmati teh sore saat seorang tetangganya, Bu Rahayu, datang berkunjung. "Luar biasa kamu, Santi," kata Bu Rahayu dengan senyum kagum. "Dulu banyak yang kasihan sama kamu waktu Farid ninggalin kamu. Tapi lihat sekarang, malah kamu yang hidup enak, dan dia yang jatuh miskin." Santi tersenyum tenang. "Aku cuma mengambil kembali hakku, Bu. Aku gak pernah niat jahat, tapi Farid sendiri yang menggali lubang untuk dirinya." Bu Rahayu mengangguk. "Karma itu nyata, Santi. Dulu, dia menghina dan membuangmu. Sekarang, dia jadi bahan hinaan warga kampung sendiri." Santi hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa lega. Bukan karena Farid menderita, tetapi karena dirinya akhirnya terbebas dari belenggu lelaki yang mengkhianatinya. Sementara itu, Farid semakin terpuruk. Ia mencoba mencari pekerjaan di kampung, tetapi tak ada satupun yang mau menerimanya. Nama baiknya sudah hancur.
Ia bahkan mencoba mengemis belas kasihan dari beberapa tetangga, namun semua orang hanya memandangnya dengan jijik. Puncaknya, ia harus tinggal di rumah reot yang dulu ia bangun bersama Santi. Rumah itu sudah hampir roboh, tanpa perabotan, tanpa kehangatan keluarga. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di depan rumah, seorang pria tua, Pak Karyo, tetua kampung, melewati rumahnya dan berhenti. "Farid," Pak Karyo menghela napas. "Aku gak pernah nyangka kamu bakal berakhir begini." Farid tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Pak Karyo melanjutkan, "Dulu, kamu sombong. Kamu ninggalin istri yang setia demi nafsu sesaat. Dan sekarang, kamu bisa lihat sendiri hasilnya." Farid mengangkat kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku menyesal, Pak." Pak Karyo menatapnya dalam-dalam. "Tapi penyesalan gak akan mengembalikan apa yang udah hilang, Nak." Setelah berkata demikian, Pak Karyo melangkah pergi, meninggalkan Farid sendirian dalam kegelapan. Ia akhirnya menyadari bahwa balasan atas perbuatannya benar-benar pahit. Ia kehilangan segalanya, istri, anak, kehormatan, harta, dan masa depannya. Namun, semuanya terlambat. Tak ada jalan kembali. Santi menutup pintu rumahnya setelah Bu Rahayu pamit pulang. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma teh melati yang masih mengepul di cangkirnya menenangkan hatinya. Hari-hari berat telah berlalu. Kini, ia tak lagi memikirkan tentang pengkhianatan Farid, mertua yang selalu merendahkannya, atau luka-luka lama yang dulu menghambat langkahnya. Ia telah benar-benar bebas. Dulu, ia mungkin pernah menangis, merasa terpuruk, dan berpikir hidupnya hancur karena dikhianati. Tapi sekarang, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Siang itu, Santi sedang duduk di halaman rumahnya saat seorang tamu yang tak disangka-sangka muncul di depan pagar. Dengan wajah kusut, pakaian lusuh, dan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya. Farid berdiri di sana, menunduk, sebelum akhirnya berbicara. "Santi." Suaranya serak. "Aku tahu aku gak pantas datang ke sini. Tapi aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal." Santi menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak merasa kasihan, tidak pula merasa puas melihat kondisi Farid sekarang. Ia hanya merasa biasa saja. "Menyesal?" tanyanya pelan. "Kalau kamu menyesal, harusnya dari dulu, sebelum semuanya hancur." Farid menggigit bibirnya. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan segalanya, Santi. Sari pergi, ibu bahkan gak bisa berbuat apa-apa. Aku gak punya pekerjaan, gak punya tempat untuk kembali." Santi tetap diam, membiarkan pria itu berbicara. Farid menghela napas panjang. "Aku gak minta kamu balikan sama aku. Aku cuma berharap kamu bisa memaafkanku." Santi menatapnya tajam. Lalu, tanpa diduga, ia tersenyum. "Aku sudah memaafkanmu, Farid," katanya tenang. "Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menerimamu kembali, atau memberikan kesempatan kedua. Aku memaafkan supaya aku bisa melanjutkan hidup tanpa dendam." Farid terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Santi berdiri dari duduknya dan berjalan mendekat ke pagar. "Aku harap kamu bisa belajar dari ini semua, Farid. Hidup ini seperti roda, apa yang kamu lakukan akan kembali kepadamu." Farid menunduk dalam. "Terima kasih, Santi." Tanpa menunggu balasan, Farid berbalik pergi, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Santi menatap punggung lelaki itu. Dulu, ia mungkin akan menangis melihat Farid pergi. Tapi sekarang, ia merasa ringan, seperti beban yang selama ini ia pikul telah benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, bisnis kecil yang Santi bangun mulai berkembang pesat. Doni, adik iparnya yang dulu membelanya, kini sering datang membantunya mengelola bisnis. Hubungan mereka semakin akrab, bukan lagi sebagai ipar, melainkan sebagai teman baik. Di kampung, nama Santi semakin dikenal.
Bukan sebagai istri yang ditinggalkan suami, tetapi sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Bahkan beberapa wanita di kampung mulai datang kepadanya, meminta saran bagaimana membangun usaha atau bagaimana menghadapi suami yang tidak setia. Santi belajar banyak dari masa lalunya. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun, karena ia tahu satu hal yang pasti, hanya dirinya sendiri yang bisa mengendalikan kebahagiaannya. Dan hari ini, ia akhirnya merasakan kebahagiaan itu. Sore itu, ia duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh hangat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, membawa warna jingga yang indah di langit. Santi tersenyum. Masa lalunya mungkin penuh luka, tapi masa depannya, itu adalah kisah yang ia tulis sendiri, dengan kebahagiaan yang ia ciptakan untuk dirinya.